setuju nggak setuju, selama ada efisiensi saya setuju aja, dan nggak mengurangi kualitas makanannya sendiri. Emas Berapa juga katanya kenapa Pak ya? efisiensinya Pak? Ya? Efisiensinya berapa kata Berapa BG? Pak? Saya tanya Pak BG aja. Emas tuh juga Ini Bapak efisiensi di mana Pak? Di tempat lain lah. Di mana Pak? Di antaranya Pak. Di seluruh kementerian ada di efisiensi, nanti ada tahap ketiga, 1, 2, 3, yang ketiga. Dan MBG dan Koperasi Merah Putih sebenarnya berapa sih Pak yang akan dipotong? Kalau Saya Bapak nggak potong anggaran. MBG nggak saya potong, mereka melakukan efisiensi sendiri. berapa Karena kayaknya Pak? mereka tahu kan keadaan susah. Oke, kalau gitu saya buat begini. Pak Menteri setuju nggak setuju, selama ada efisiensi saya setuju aja, dan nggak mengurangi kualitas makanannya sendiri. Emas juga Berapa katanya kenapa Pak ya? efisiensinya Pak? Ya? Efisiensinya berapa kata Berapa BG? Pak? Saya tanya Pak BG aja. Emas tuh juga Ini Bapak efisiensi di mana Pak? Di tempat lain lah. Di mana Pak? Di antaranya Pak. Di seluruh kementerian ada di efisiensi, nanti ada tahap ketiga, 1, 2, 3, yang ketiga. Pokoknya yang tahap ketiga itu kita desain bisa menutupin kekurangan anggaran yang ada. Jadi berapa total efisiensi rencananya Pak? targetnya Berapa ya? Nanti kita hitung aja deh. Pak, emas itu juga kenapa? Mas, nanti masih diskusi. Saya pikir gini, Pak Bahlil sudah menerapkan strategi yang membuat strategi yang komprehensif. Nanti kita tinggal tunggu aja. Saya masih akan ketemu lagi dengan Pak Bahlil minggu depan untuk mempelajari atau mendengarkan lebih detail langkahnya. Tapi sudah clear sih kalau itu, tinggalannya tektok teknis aja supaya surat berat segala macam masuk. Jadi udah nggak ada isu lagi itu. Kalau Koperasi Merah Putih akan optimalisasi juga nggak sih Pak? Enggak. Anggarannya? Kan Anggaran Koperasi juga Merah Putih kan dari itu. Saya hanya harus bayar sekitar 40 tahun kan, itu aja. berapa Pak? 40 T 40 T untuk nyicil utang Koperasi Merah Putih. Tapi itu diambil dari dana yang tadinya anggaran yang mungkin peluang bocornya banyak. Kalau yang ini jadi bagus. Rencana atau Gimana? tadi Bapak di Oh ya. cerita bahwa Kan di DJP kurang pegawai, sementara Dirjen Anggaran kelebihan. Daripada saya rekrut orang baru, saya pindahkan sebagian mungkin 213 orang ke DJP. Kan bukan pegawai baru lagi dan beban saya jadi nggak bertambah. Jadi saya meningkatkan fungsi DJP tanpa meningkatkan beban anggaran terlalu signifikan. memang itu nanti 200-300 orang itu mau dikasih penugasan apa Pak? Kan bisa dilatih. Bisa dilatih. Kan mereka semuanya orang terdidikan, ya, rata-rata S1, STAN. Jadi kalau dan sudah terlatih kan selama ini. Jadi kalau pindah ke sana penyesuaian dirinya juga nggak terlalu banyak. Saya pakai dilatih pajak seminggu 2 minggu udah cukup untuk mereka bisa menjalankan apa yang diperlukan di pajak. Katanya DJP-nya nggak mau. Kan saya menterinya. Saya menurut jadi harus mau. Anda tahu dengan dari mana itu? Tadi Bapak cerita di depan. Ada alasan khusus Pak kenapa harga ingin minyak diganti Pak? gimana Pak? Langganan kayak katanya mungkin mereka maunya rekrut baru, tapi saya pikir kan demi efisiensi ngapain saya tinggalkan sekian ratus orang di kekayaan negara kendaraan ngapa-ngapain terus saya rekrut baru kan pemborosan. Jadi saya akan buat data dan saya tahu apa yang saya masukkan ke sistem perekonomian supaya ekonominya bergerak. Data-data itu adalah dampak dari kebijakan di belakang yang Anda nggak ngerti. Belakang kita kerjakan sesuatu, Apa tuh Pak? kita lihat dampaknya. Sebenarnya gampang. Saya pastikan likuiditas sistem perekonomian cukup. Saya pastikan belanja pemerintahnya tepat waktu. Saya usahakan perbaikan iklim usaha seoptimal mungkin. Tapi pada dasarnya kalau saya bisa jalankan mesin fiskal dan mesin moneter yang menggerakkan swasta, tumbuh 6% harusnya tidak terlalu sulit di atas buku ya. Tapi di lapangan kan kita perlu dorongan-dorongan seperti yang lain-lain supaya lebih cepat lagi. Tapi yang jelas mesin-mesin itu sedang kita hidupkan. Jadi hampir pasti kita tidak menuju resesi, apalagi krisis. Jadi banyak ekonomi anak takutin kan, ada yang siapa tuh ibu itu? 3 bulan lagi Indonesia hancur. Dia udah ketemu semua mantan menteri keuangan, mantan gubernur bank sentral gitu.
yang bilang ekonomi akan hancur. Ya kalau mereka menterinya, ini kan sekarang menterinya berbahaya, pasti kita beresin. Pak 100 BBM triliun gimana yang Pak?